Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salihin wa salihat, pemirsa channel kami yang kami muliakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada panggilan khusus untuk kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, di kesempatan ini kami mengangkat tema tentang bagaimana atau kiat agar ibadah Ramadan kita menjadi berkualitas dan bermakna. Simak terus kajian kita sampai tuntas, semoga nanti bisa mengambil manfaat dan bisa menyimpulkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya ada dua hal yang perlu kita cermati dan kita lakukan tentunya agar ibadah puasa kita itu berkualitas dan bermakna. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Allah meridainya, dan hadis ini sering kita dengar atau kita baca gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan, yang mendirikan qiyam, artinya qama, artinya mendirikan Ramadan, bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Nah, di hadis ini ada dua poin yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah iman, yang kedua ihtisab. Kenapa iman yang pertama? Karena iman ini adalah panggilan jiwa khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu menegaskan dan sekaligus menginstruksikan dengan memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Amanu adalah fi'lul madhi dari kata amana yu'minu. Aman artinya sudah sempurna keimanan itu, karena fi'lul madhi itu menunjukkan perbuatan suatu hal yang berkaitan dengan kesempurnaan. Telah sempurna gitu ya. Itu fi'lul madhi. Artinya orang yang telah sempurna imannya, yang mampu mengemban tugas ini, ibadah ini. Iman artinya ada keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Ini perlu ditegaskan. Ada keyakinan bahwasanya Allah memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis Al-Qudusi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman, "As-shaumu li wa ana ajizi bih." Puasa itu adalah milikku dan aku yang membalasnya. Artinya adanya harapan kita mendapatkan, ingin atau adanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang berpuasa, inilah harus kita tanamkan keimanan itu. Karena ibadah-ibadah yang lain itu tidak bisa pura-pura. Kalau sholat kita tidak bisa pura-pura sholat. Harus sholat, harus menghadap ke kiblat. Ya. Begitu juga kalau kita ingin berzakat, kita tidak bisa pura-pura zakat. Harus ada harta. Pergi haji, tidak bisa pura-pura haji. Harus ada harta, harus kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Minimal kita kalau ingin dibilang haji harus pakai songkok haji, pakai jubah haji, kan harus punya modal.
harus dicukur rambut dan segala macam, harus bermodal. Tapi puasa itu tidak bermodal, bisa pura-pura. Siapa yang tahu kita berpuasa? Ketika kita berada di kamar kita, kemudian kita makan makanan, kita santap makanan, kita minum sepuas-puasnya, orang tidak tahu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kita bisa keluar dan katakan dan pura-pura lunglai dan dalam keadaan mungkin lemah lesu begitu, kita pura-pura bisa. Namun disinilah ujian keimanan itu. Walaupun meskipun semua ibadah itu adalah keimanan, hanya saja untuk khusus Ramadan ini atau puasa ini, karena dia adalah amal wajib yang harus kita lakukan bagi yang tidak ada uzur gitu ya, secara syar'i tentunya, maka tentu ini adalah ujian keimanan. Karena antara Allah Subhanahu wa taala dengan dia yang tahu. Dan ini tidak bisa tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan keimanan. Nah, di sini letaknya peran iman. Di surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan tentang ciri orang yang beriman. Innamal mu'minun. Hanya saja orang yang beriman itu apa cirinya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila disebutkan nama Allah, maka bergemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Perhatikan, apabila dibacakan kepada ayat-ayatnya. Ramadan ini adalah ayat Allah. Ini adalah tanda kebesaran Allah, perintah Allah, instruksi Allah. Ketika perintah ini ada, maka hatinya, jiwa mereka, iman mereka menjadi bertambah, hati mereka menjadi bahagia. Karena kedatangan bulan. Jadi iman perlu. Ulaika humul mu'minuna haqqa, kata Allah. Itulah mereka orang-orang yang sempurna imannya. Saudara-saudara, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini perlu keimanan. Yang kedua, dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan ihtisaban. Apa ihtisab itu? Ihtisab itu asal katanya perhitungan. Dimaksud yang di sini adalah yaitu adanya keinginan untuk mendapatkan pahala itu. Yang pertama meyakini bahwa Allah memberikan pahala, yang kedua mengharapkan pahala itu ihtisab. Maka ketika ingin mengharapkan pahala itu, kita mempersiapkan diri. Nah, di sini letaknya poin kedua ini juga penting dan termasuk yang penting gitu ya. Kenapa? Karena ada orang yang berpuasa itu mungkin hanya sekedar Ramadan datang, ya sudah puasa begitu. Tapi dia tidak ihtisab. Tidak melakukan usaha-usaha, upaya untuk membuat dia mendapatkan dengan hal yang nyaman, tenang. Dalam kitab Faidul Qadir yang ditulis oleh Imam Al-Munawi dan juga dalam syarah hadis Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Al-Khattabi, itu para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan al-ihtisab itu diantaranya ada ar-ragbatul qawiyah, ada keinginan yang kuat, ada rasa bahagia di situ. Ghairi mutasakkil, tidak merasa berat untuk berpuasa, wa mustatil li ayamihi, dan merasa tidak lama hari puasa itu. Karena sebagian di antara kita menganggap ibadah puasa itu kayaknya berat gitu. Dan hari-harinya, siangnya lama. Makanya kita lihat kalau sudah jam 12 ke atas itu, apalagi waktu panas ya, musim panas umpamanya bertepatan waktu itu pula, atau memang dia sudah tak tahan lagi, itu sudah banyak berhalusinasi kata orang. Apa halusinasinya? Ya kadang-kadang ada postingan ya, ini saatnya yang sedang ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Ini orang berpuasa saatnya sedang menunggu azan maghrib. Ini yang sedang ditunggu oleh orang sedang berpuasa, katanya. Padahal waktu asar belum masuk, tapi azan maghrib sudah diharapkan. Nah, ini kan namanya halusinasi. Tidak rasa nyaman, tidak happy kata orang, tidak merasakan kebahagiaan dalam melaksanakan ibadah puasa. Belum lagi ada yang berhalusinasi asal menengok kecoak lewat itu seperti kayak kurma. Karena warna coklat-coklat gitu ya. Wah, itulah halusinasinya. Menengok kawan pakai gelang karet sudah kayak menempel aja mie
ayam atau mie pedas gitu ya, ingin makan aja, ini sudah berhalusinasi. Artinya tidak merasa happy, tidak merasa ihtisab, tidak ada keinginan merasa senang di situ. Nah, maka ibadah ini pada pokoknya harusnya adalah ada rasa senang di situ. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah, terutama ibadah puasa, itu rasa senang, maka itu akan nyaman sampai habis, akan enak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menegaskan dua syarat ini, ya, dua hal ini itu menjadi pokok dalam beribadah, terutama ibadah puasa. Iman dan ihtisab. Iman itu ada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, dan merasa bahwasanya meyakini kita yang layak untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, kemudian ihtisab itu mengharapkan pahala itu dari Allah. Karena ini satu-satunya bulan di mana disebut dengan bulan keberkahan, pintu langit, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, para setan dibelenggu. Ini kesempatan. Apapun dilakukan oleh orang yang beribadah puasa, qiyamul lail wa qiyamun naharnya itu sangat berharga. Siang hari berpuasa, baca Al-Quran, berzikir. Di malam hari nanti dia salat tahajud, tarawih juga sebelumnya, salat witir dan baca Al-Quran lagi. Ini sangat luar biasa. Sahur lagi jangan sampai. Ini sangat luar biasa. Ini iman. Dan kemudian ihtisab. Karena ihtisab tadi mengharapkan pahala tadi dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada rasa puas, ada rasa senang dalam ibadah. Tidak merasa terbebani dan tidak merasa berat. Nah, ini yang perlu kita latih, saudara-saudara. Jadi persiapan kita itu dari sekarang, di bulan Sya'ban, sebelumnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, ini adalah melatih diri kita harusnya. Maka ketika masuk bulan Ramadan, artinya kita sudah enjoy, sudah bisa menikmati. Rasulullah SAW mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang banyak dilalaikan manusia. Kenapa? Ya, karena mungkin dekat dengan bulan Ramadan, nanti asupulnya di bulan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban termasuk bulan yang disukai Rasulullah untuk berpuasa di situ. Tidak Aisyah mengatakan bahwasanya aku tak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa ke bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban ini menjadi momentum untuk kita ya menjadi persiapan lah masuk bulan Ramadan. Jadi perlu persiapan-persiapan itu, saudara-saudara, untuk menyambut bulan Ramadan ini. Tidak hanya bahagia dalam konteks materi, karena orang bahagia datang Ramadan karena di situ mungkin bisa buka peluang usaha kuliner ya, atau bahagia merasa bulan Ramadan itu momen di mana kita bisa buka bersama, ada banyak makanan. Nah, ini suatu kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang sebenarnya itu apa? Kebahagiaan yang tertanam dalam diri hati kita, bahwasanya ada harapan untuk mendapatkan pahala yang banyak di situ. Nah, dengan itu kita ingin menikmatinya. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua untuk kita lakukan, terutama kami yang menyampaikan dalam persiapan kita di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara, sahabat solihin dan solihat bisa memahami dan bisa mencermati. Jika ada hal-hal yang mungkin bisa dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Dan jika bisa langsung di kolom komen, atau mungkin juga bisa dikirimkan ke Japri ya, melalui pesan kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dalam penyampaian. Wa akhiru kalamina subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.